Halo semuanya, kembali lagi ke podcast poin-poin apa saja yang harus dimiliki oleh seorang leadership atau pemimpin. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fauzan Azril Hakim. Nama saya Zahran Purnama Alam. Nama saya Muhammad Kemal Syarafi. Nama saya Ibrahim Sinaga. Nama saya Nurul Aziz. Nah, teman-teman sudah memperkenalkan terlebih dahulu dan sudah tahu nama-namanya siapa saja. Nah, di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada poin komunikasi yang baik dan jelas, yang kedua ada manajemen waktu, yang ketiga ada problem solving, dan yang keempat ada empati. Nah, teman-teman kita di sini akan menjelaskan apa saja poin-poin tersebut, apa yang dimaksudnya, dan akan ada video ataupun ilustrasi tentang poin tersebut. Yang pertama ada poin komunikasi yang baik dan juga jelas. Nah, di sini aku mau nanya nih ke Kak Hilmi tentang poin komunikasi yang baik dan jelas. Apa sih poin yang dimaksud tersebut? Menurut saya komunikasi itu penting bagi seorang pemimpin. Yang pertama, si pemimpin ini harus bisa ngasih pendapat kepada para anggotanya. Betul. Itu adalah sifat yang wajib bagi seorang pemimpin. Yes. Lalu si pemimpin ini harus memiliki public speaking yang jelas. Public speaking yang jelas ini maksudnya kayak gimana? Maksudnya si pemimpin ini harus bisa berkomunikasi dengan lawan jenis, teman jenis atau yang lainnya lah. Anggota-anggotanya lah ya. Oke, terima kasih Kak Hilmi. Menurut Kak Hilmi, poin komunikasi yang baik dan jelas itu seorang pemimpin harus mempunyai public speaking yang bagus, dapat berbicara dengan anggota-anggotanya, meskipun anggotanya itu merupakan seorang wanita, tetap harus berbicara dengan baik dan juga jelas. Kalau Kak Kemal, gimana sih nih poin komunikasi yang baik dan jelas menurut Kak Kemal? Nah, komunikasi itu pasti adalah penyampaian suatu pesan. Nah, jadi ini itu intinya adalah koordinasi atau organisasi dari anggota-anggota tersebut. Nah, tentu pemimpin harus bisa dengan jelas menyampaikan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kelompoknya. Karena tujuan dari organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan bersama itu. Yes, betul banget. Nah, itulah guys. Salah satu tujuan dari komunikasi yang baik dan jelas adalah mencapai satu tujuan yang ada di organisasi tersebut. Jadi kalau komunikasi kita jelek atau komunikasi kita nggak bagus ya tujuannya nggak bakal tercapai, saling miskom dan juga jadi jelek nanti kelompok atau organisasinya. Halo, iya. Oh, iya kenapa? Oh, ada revisi. Buat di bagian mana aja? Oh, yang itu. Oke. Oh, sama itu. Oke. Iya. Oke, gua kasih tahu yang lain. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak? Tadi kita ditelepon Ojan. Nah, ada revisi nih dari dosen. Nah, jadi apa di bagian citasinya ternyata itu salah. Oke. Jadi apa? Halaman terakhir nanti Matthew tolong diganti ya. Boleh. Jadi formatnya akan jadi apa? IEEE. Iya. Oke. Selain itu buat halaman-halaman lain tolong sebabnya diganti jadi bold ya. Iya. Oke. Itu aja sih katanya. Ada tambahan? Udah itu aja kata Ojan. Oh iya, siap. Oke. Kenapa? Tadi Ojan nge-WA, Ah, katanya ada revisi. nah, revisi apa kita? Gak tahu, dia yang kebilang. Ya, gua chat lagi tadi. Dia belum balas. Ya, respon banget. Gimana mau kita ganti? Masa dia yang WA gue terus tapi gue balas dia nggak jawab lagi, gimana sih? Ada saja. Ya udah nggak usah dikerjain kalau gitu sama. Iya. Nah, lagian kalau mau kita revisi juga, Iya, revisi nggak yang mana apa-apa. dia nggak bilang. Ya udah. Udah nih. Kalian udah selesai kan? Udah, yuk. Kita masuk ke poin kedua, ada manajemen waktu. Nah, menurut aku manajemen waktu itu sangat penting ya bagi seorang pemimpin ataupun organisasi ataupun kelompok, karena
Ya, kalau kita bisa memanage atau manajemen waktu kita, semua tugas yang diberikan, entah itu satu hari ada tugas, ada satu atau dua tugas. Kalau waktu kita baik, waktu memanage kita baik, ya mungkin tugas tersebut ya terasa ringan gitu, karena kita bisa membagi waktu kita, mana kita harus main, mana kita harus ngerjain tugas, dan mana kita harus berleha-leha gitu kan. Nah, kalau itu menurut aku sih manajemen waktu. Kalau menurut Kak Zahran gimana manajemen waktu tersebut? Ya, seperti yang Kak Fauzan sebutkan tadi ya, sebenarnya mirip-mirip juga. Kalau menurut saya ini time management ini harus benar-benar ada untuk pemimpin ya, karena kita tuh harus mengatur waktu gitu. Jadi waktu-waktunya itu dipakai untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu supaya tidak mepet-mepet deadline lah. Ya, betul banget. Oke, menurut Kak Zahran, manajemen waktu tuh penting banget karena biar ada tugas ataupun tugas yang lainnya, kita tuh ngerjainnya nggak deadline banget guys, nggak kayak H-1 atau H-1 atau -1 jam kita baru ngerjain. Jadi biar kita tuh juga terorganisir gitu kan waktu-waktunya. Nah, Semester 2 ini berat banget. Kenapa? Mana project sisa 2 hari lagi. Iya, Kita aja belum selesai, Ran. Gimana ya? Tugas di kampung juga banyak banget. Tugas Bu Risna, Bu Anita banyak banget. Gimana cara gue manage, Ran? Project aja belum setengah jadi. Aduh, pusing banget, Cok. Ya juga ya, susah ya. Mending kita atur-atur dulu nggak sih kapan ngerjainnya? Aturnya gimana, Ran? Ya kan kayak pertama kita cek deadline dulu, kan paling lama kan yang tugas-tugas ya. Nah yang project ini masih ini nih 2 hari lagi. Nah makanya itu kita mending ngerjain project dulu nggak sih? Iya, tapi kita mulai dari mana? Ya sudah, kita habis pulang dari kampus tuh langsung kita kerjain, nyari-nyari kayak dari mana? Ah, boleh tuh. Boleh ya? Gas gak sih? Ayo. Boleh. Boleh. Ran, semester 2 nih. Kenapa Mas? Gue banyak banget tugas, tapi gue malas ngerjain, Cok. Gurunya gak asik, gue males. Materinya gak enak di ini. Terus dosennya juga penyampaiannya cepet banget, gue gak bakal ngerti. Ya juga ya, gue juga males banget cuy, sumpah. Iya, Cok. Apa kita ini ya? Gak usah ngerjain, cuek Iya aja, juga. cuek. Kan project sisa 2 hari lagi. Lah, cuek. Cuek aja ya. Elah 2 hari doang ya. Iya. Masih lama, ntar aja kita sisa 24 jam. Lah. Baru udah lanjut ngerjain. Ada joki. Iya, joki aja gak sih? Lah, boleh tuh. Boleh. Kayak kelompok yang itu. Iya ya. Lah, boleh tuh joki. Gas aja kali ya. Oke gas. kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu problem solving. Kalau menurut Kak Matthew, gimana sih nih problem solving baik untuk seorang pemimpin? Kalau menurut saya tuh untuk pemimpin penting memiliki problem solving, karena pemimpin ini akan yang menjadikan kelompoknya dan memimpin kelompoknya untuk menyelesaikan suatu masalah. Yes. Jadi contoh misalkan dapat suatu pekerjaan, pemimpin ini harus dapat memimpin kelompoknya dalam mencari masalahnya dan menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Dan dengan dia bisa memimpin ini, dia memiliki poin-poin yang baik untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, bagus banget nih guys pendapat dari Kak Matthew. Mungkin problem solvingnya Kak Matthew ini udah high end banget, udah bagus banget. Tapi kalau aku mau nanya lagi nih sebenarnya, aku mau nanya Kak Kemal ya. Kalau problem solving Kak Kemal gimana sih? Problem solving ya, tentu saja seorang pemimpin perlu dapat memecahkan masalah. Seperti yang dibilang Brandon tadi, role-nya pemimpin itu bisa untuk guiding anggota-anggotanya dalam memecahkan masalah yang punya mereka sendiri. Yes. Nah, secara pribadi problem solvingnya leadernya sendiri itu harus juga bisa, karena tentu ketika dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bekerja sama akan ada permasalahan-permasalahan. Misalkan masalah dengan anggota yang time managementnya kurang. Nah, kalau begitu kan walaupun itu dari kekurangan anggotanya tersebut, nah pemimpin ini harus bertanggung jawab dan dia harus menemukan solusi bagaimana pekerjaan ini bisa berlangsung dengan lancar
walaupun ada halangan tersebut. Ya, betul banget tuh guys. Jadi problem solving ini penting banget ya sebenarnya. Bukan cuma di pemimpin doang atau di seorang leader, tapi di semuanya. Tapi yang kita highlight di sini adalah di seorang pemimpin. Karena kalau pemimpin itu nggak punya problem solving yang bagus, ya mungkin kelompoknya atau organisasinya itu stuck aja di situ. Kayak misalkan ada satu masalah dan mereka nggak tahu gimana cara mecahinnya, ya udah berhenti aja di situ dan nggak ada progres sama sekali. Guys, kita ada tugas nih, tapi tugasnya banyak banget kan, ada beberapa tugas juga sama ada beberapa proyek dan itu include besok kan. Sementara kita kan anggotanya ada 4 orang. Nah, yang ada itu cuma 3. Nah, kebetulan si ini nggak bisa hadir kalau saat ini. Nah, itu gimana kita mau bagi-bagi tugasnya? Untuk sekarang kita kerjain apa yang kita bisa kerjain dulu. Nah, nanti setelah ini pekerjaan yang belum selesai, kita bagi-bagi nih siapa yang ngerjain yang mana. Nah, kalau gitu nanti Hilmi juga kebagian, dia bisa ngerjainnya terserah dah, buat di rumah juga bisa. Oh ya udah, cuman kalau kita bagi-bagi kita udah bagi-bagi nih, terus kita mau kumpul lagi buat evaluasi kerjanya kan atau proyeknya, tapi kayaknya pasti bakalan ada yang bisa hadir lagi deh. Itu mendingan selain ini nggak sih, selain kumpul kelompok itu ada saran lain nggak? Kalau nggak bisa offline ya udah sih lewat video conference aja kalau kalian mau. Oh ya udah, nanti kalau gitu gue bikinin Word-nya, terus habis itu linknya gue sebar biar kalian bisa semua akses ya. Oh iya, biar bisa dikerjain bareng. Iya. Iya benar banget, boleh. Ya udah kayak gitu aja. Set. Guys, kita ada tugas nih, ada proyek juga buat paper, tapi ini kan nggak datang. Itu kalian mau gimana ngerjainnya? Nggak tahu lah, terserah dia aja. Males gue mikirinnya. Ya terus sekarang aja kita belum kumpul semuanya nih. Kapan kita mau kumpul semuanya? Ya udah, nanti aja pas semuanya bisa kumpul. Ngapain dipikirin sih, udah nanti aja di WA atau apalah. Nah, masih panjang ini kok waktu kan? Iya sih, ini nanti aja lah kayak kabarin. Iya, nanti Iya, kita kumpul nanti. nanti pas semuanya bisa dah. Oke. Nah, di poin yang terakhir nih, poin empati. Kali ini aku mau tanya Kak Hilmi sih nih, empati itu apa sih Kak Hilmi kalau di seorang pemimpin? Menurut saya empati itu sikap dimana itu nggak harus di pemimpin doang sih sebenarnya. Betul. Di anggota juga harus. Iya betul Iya. banget. Empati itu kalau misalnya diartikan kan itu sikap peduli. Yes, itu Sikap peduli kita terhadap suatu hal. Dan itu penting juga buat untuk membangun kerjasama dengan baik. Seperti itu aja. Oke, makasih Kak Hilmi. Jadi menurut Kak Hilmi, empati ini nggak cuma ada di seorang pemimpin sebenarnya, harus ada di semua kelompok, semua anggotanya. Karena ini adalah salah satu sifat manusia ya, sifat peduli terhadap satu sama lain. Jadi nggak bisa terlepas lah dari diri kita sendiri gitu. Tapi gimana sih nih Kak Hilmi kalau misalkan ada suatu case nih atau suatu kasus tentang empati, kayak misalkan aduh gue nggak bisa nih kerja kelompok hari ini karena gue bla 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 bla, dengan mengatasnamakan sakit. Dan kayak misalkan kalau kita nolak itu kayak kok lu nggak empati sama gue, kok lu nggak simpati sama gue, itu gimana tuh Kak Hilmi? Kalau menurut saya, kalau misalkan ada anggota atau orang lain kayak gitu, ya minimal kita harus bisa bagi-bagi lah, bagi-bagi setiap job. Jangan ditampung di satu orang doang, karena itu bukan sifat peduli kita terhadap orang gitu. Ya harus dibagi-bagi, itu penting. Itu masuk juga ke time management. Iya. Oke. Jadi kalau ada case kayak gitu mungkin bisa dibagi-bagi ya jobnya, atau sudah dibagi terlebih dahulu tuh job desk masing-masing, jadi biar nggak kebingungan satu sama lain. Nah, oke guys, itulah 4 poin yang tadi yang harus dimiliki oleh seorang leadership. Ada komunikasi yang baik dan jelas, manajemen waktu, problem solving, dan juga empati yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita di sini. Saya harap penjelasan dari kita atau dari kami dapat dimengerti dengan baik dan juga jelas.
dan semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya Fauzan Nasir Hakim mewakili podcast ini menutup podcast ini dengan mengucapkan sampai jumpa dan selamat menyaksikan. Dadah. Kemal, kayaknya si Hilmi ini kita suruh kerjain bab 2 aja deh. Soalnya kan kita udah ngerjain bab 1 nih. Di bab 1 ini kan udah ada introduction, terus framework papernya kan. Kita udah ngerjain sama yang lain juga. Nah, si Hilmi ini, gue nggak tahu nih dia kemana, kabarnya gimana atau gimananya gitu kan. Nggak jelas juga. Ini kan kita suruh kerjain aja deh dia nih bab 2. Soalnya dia kan nggak ngapa-ngapain juga gitu. Iya sih, tapi aku dengar dia lagi sakit. Kalau kayak gitu, gimana kalau nanti aja aku tanyain dulu kabar dia gimana. Nanti kita tanyain dia bisanya kayak gimana. Kasihan dia, kalau sakit juga nggak mungkin dia ngerjain proyek bab 3 kan banyak itunya, materinya lumayan berat. Iya sih. Ya, berarti kita tanyain aja nanti ya kalau kabarnya udah jelas baru kita suruh dia ngerjain bab 2 dan bab 3 ini ya. Iya, gitu aja. Udah deh. Kemal ini kayak si Hilmi kita suruh kerjain aja deh. Dia nih bab 2, bab 3. Soalnya kan Hilmi tuh nggak ngapa-ngapain juga kan di kelompok, belum ada kontribusinya sama sekali buat kelompok kita. Gimana menurut lo? Tapi gue denger dia lagi sakit. Itu mah biarin aja, orang sakit doang. Sakitnya apa sih? Emang dia sampai dirawat-rawat apa emang dia sampai koma sakitnya? Enggak kan? Palingan juga cuman palanya pusing, abis itu batuk, panas, demam. Dia juga masih bisa buka laptop, baca-baca lah minimal, atau enggak dia cari di Google lah materi-materi project kita kali ini, ya kan? Terus kalau sakit ya minimal kabarin lah, gimana sih nggak ada kabarnya, masa mau digendong-gendong terus kayak ya dia mau numpang nilai doang, mau numpang nama doang, gimana sih? Ya juga ya. Ya udahlah nih, nanti gue kasih dah ke Hilmi, suruh ngerjain dia, keenakan dia gituin terus. Oke lah, ya dia juga kelompok kita kan, masa nggak ngerjain sama sekali.